Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah persiapan untuk aktivitas kerja maupun melihat perkembangan market yang baru berjalan, khususnya di XAUUSD. Pagi ini kita coba untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan, mencoba untuk membuat satu simulasi titik entry kita dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi nanti dari histori yang ada, dan nanti kita sesuaikan dengan real time yang sedang berjalan dan dinamikanya nanti. Hari ini hari Kamis ya, 18 November 2021, bertepatan dengan jam 6.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mencoba langsung bagaimana membaca pergerakan dan potensinya untuk pasangan XAUUSD satu hari ke depan. Di time frame besar kita melihat, di time frame daily kita sudah melihat buyer kembali menguat dengan tekanan yang kuat, dengan momentum yang besarnya. Dari histori yang kemarin kalau kita lihat, buyer penuh ya, buyer berkekuatan penuh di sana. Namun demikian perhatikan di atas ada banyak penolakan juga. Ada banyak penolakan artinya berada di level tertingginya, berada di area resisten, maka tetap kita waspada, tetap kita hati-hati, berada di ujung atasnya, berada di resistennya, di 1869, sekian adalah area resisten. Apalagi mencoba untuk breakout dan gagal ya. Di hari kemarin, hari sebelumnya mencoba untuk breakout dan gagal. Kemudian merah muncul. Dari dua merah ini sudah selesai lagi. Riwayat merah selesai karena dimakan oleh hijau kembali yang kemarin. Maka kemungkinan besarnya masih akan berpeluang lanjut naik. Ya, tentu dengan catatan nanti melihat kondisi pasarnya. Dia harus minimal melewati level psikologinya. Dengan demikian fokus utama kita adalah buy. Ya, nanti mengikuti time frame yang kecil, nanti akan muncul struktur candle, nanti akan muncul eh, pergerakan candle yang mengarah ke atas ya. Ketika nanti sudah mulai ya, ketika sudah mulai kuat. Nah, bagaimana kita bisa tahu nanti ini mau naik atau turun? Kita lihat secara step by step dari level psikologi yang terdekatnya. Kita belum tahu satu candle ini ditutup dengan warna hijau atau merah. Tapi kalau menurut pandangan kita tetap akan ditutup dengan dominan merah sehingga memberikan petunjuk buyer akan kembali menguat. Di titik pertama kita bisa lihat di sini ada level penting. Ada level penting untuk menandai market bergerak naik atau turun. Ini kita bisa lihat di sini ada level psikologi. Saya tandai dengan warna kuning dulu. Oke, level psikologi warna kuning. Karena warna ini sekarang berjalan merah, maka kita hanya akan ambil posisi buy ketika buyer sudah muncul dan melewati level psikologinya. Sehingga kita bisa tempatkan buy stop kita di sana. Kita bisa ambil sell stopnya setelah melewati 1867,36, sehingga ini kita bisa tandai dengan warna hijau ya sebagai area untuk titik entry kita. Ini bisa kita gunakan buy stop di 1868,34 ya. Kita hanya akan ngambil posisi buy setelah nanti
betul-betul melewati level psikologinya. Sebaliknya, kita akan mengambil posisi sel ketika nanti dia melewati level psikologi yang terdekat yang dibentuk saat ini. Meskipun belum selesai. Saya akan tandai dulu. Ini untuk area pentingnya. Kemudian kita bisa ambil posisi di sesudahnya. Oke, di sini ada sel stop di 1865,01. Sorry, 21 ya. Oke. Ini yang pertama, kemudian ketika nanti dia sudah kuat melewati, kita bisa ambil kembali di sini. Kita bisa ambil sel stop di level selanjutnya. Artinya di level ini masih akan berlanjut ketika dia nanti breakout. Kemudian di sini kita bisa ambil ya, di area ini kita bisa ambil posisi sell juga. Sell stop di 1861,79. Oke, kita bisa ambil sell stopnya di sini. Kemudian yang di atasnya tadi kita lihat di 1863,71 kita bisa tempatkan di sini. Nah, di level penting berikutnya di sini ada penolakan. Kemudian kita kombinasi dengan area retrace. Retracement kita tandai dengan warna biru untuk membedakan. Nah, retrace-nya berada di sini. Ini adalah area retracement, kita tandai dengan warna kuning. Jarak titik level psikologi dengan retrace masih ada peluang sehingga kita bisa ambil posisi sell di sini. Sell stop di 1860,05. Ya, kemudian baru di sini kita ambil peluang limit, buy limit di 1858,36. Ya, limitnya di sini. Untuk memanfaatkan limit, maka jangan lupa ketika nanti koreksi, kemudian naik, tersentuh, kemudian naik, segera kita exit karena berpeluang dan berpotensi akan lanjut turun ketika nanti dia kembali menguat. Kemudian kita lihat nanti di area breakout retracement-nya, kita bisa ambil peluang untuk sell kembali. Ya, ketika sudah menguat kita ambil sell kembali. Sell stop di area 1856,89. Kita bisa ambil sell stop kan di sini. Targetnya di level penting berikutnya di sini. Ya, kita bisa level penting di sini atau yang terdekat dulu ya. Kita ukur kira-kira mampu enggak sampai di situ. Nah, ada 200 lebih. Kita bisa tempatkan juga untuk selnya ketika nanti struktur sudah mulai terbentuk kembali. Ketika struktur sel sudah mulai menguat, maka kita bisa manfaatkan di sini. Kemudian di ujung sumbunya, di level puncaknya, kita bisa gunakan limit kembali. Buy limit di 1849,55. Oke.
Ini adalah simulasi yang berada di bawah ketika marketnya bergerak turun. Kenapa banyak yang di bawah? Karena di atas juga ada level penting. Di time frame besar ada level psikologi. Namun demikian ketika nanti breakout di 1867, ya kita bisa buy stop di sana. Kemudian targetnya di level penting selanjutnya ya. Kita lihat di atas ini ada, nah di atas ada level penting selanjutnya. Targetnya ambil di sekitaran ini. Kita bisa taruh level penting di area 1870 ini. Kemudian ketika dia breakout, kita mengambil peluang di atasnya, sehingga kita bisa ambil buy stop di sana. Buy stop di angka 1871,61. Targetnya di level psikologi yang di atasnya kembali ya. Di sini ada level psikologi, targetnya 1874. Ya, di area ini kita bisa taruh limit. Sell limit di 1874,16. Ya, kita bisa taruh limit di sana. Kemudian kita juga bisa jangan lupa kalau limit ya, kita begitu menyentuh ada koreksi segera kita exit di sana. Kemudian di atas juga kita bisa taruh limit kembali di sini. Ini sell limit di 1874,61. Selanjutnya nanti ketika dia mulai menguat, mulai terus breakout, maka kita gunakan time frame besar untuk melihat kondisi perkembangan yang ada, sehingga nanti targetnya akan ketemu. Targetnya di level penting selanjutnya di sini. Ya, kita bisa tandai dengan warna kuning. Nah, nanti ketika sudah terbentuk di sana, maka akan ketemu nanti di time frame kecil pun akan ketemu. Di time frame kecil pun nanti akan ketemu posisi-posisi yang terdekat di sana. Ya, kita sementara pakai yang terjangkau saja. Oke, kira-kira ini yang bisa kita berikan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan marketnya bergerak kemanapun, maka segera lihat kondisinya, segera ikuti dinamikanya, kemudian strukturnya seperti apa, perhatikan, kemudian karakternya candle itu bagaimana, apa yang bisa kita dapatkan informasi terakhir dari candle yang terbentuk di sana. Ada kemungkinan muncul pola candle, kemungkinan akan breakout dan sebagainya. Nanti kita akan melihat kondisi yang terakhirnya. Jangan lupa ada level penting, ada level psikologi yang menjadikan kita kehati-hatian, lebih hati-hati, yang menjadikan kita lebih tertata dan lebih mendapatkan peluang yang tepat ketika betul-betul memperhatikan level-level pentingnya. Ya, silakan nanti dicoba, silakan nanti diuji apakah yang kita sampaikan ini benar atau tidak, kembali pada kita nanti masing-masing. Jangan lupa ini adalah salah satu bagian dari eh, teknik kita, bagian dari rencana kita untuk memetakan pergerakannya, sehingga nanti peluang-peluangnya nanti bisa menyesuaikan kondisi pasarnya, dan tidak lupa untuk segera dan selalu menempatkan batasan rugi ketika kita sudah menjatuhkan entry kita. Ya, batasi kerugian sesuai dengan sistem trading kita, sesuai dengan rencana trading kita. Tiap trader tentu punya batasan yang beda-beda, bisa menggunakan persen, bisa menggunakan pips, bisa menggunakan level terdekatnya. Sehingga kita betul-betul terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa mencegah kerugian lebih besar, kita bisa membatasi kerugian maksimum sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.